Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi ke channel kita, yaitu Generasi Pencerah Podcast. Seperti biasa, kita akan mengundang-undang tamu-tamu yang tentunya bisa jadi narasumber kita. Kita bisa menggali ilmu-ilmunya nanti, pengalaman-pengalamannya gitu kan. Gimana nih? Langsung aja ya, kita undang dan perkenalkan tamu kita nih. Jauh-jauh dari mana nih, Gidi, tamu kita nih? Dari Tunis ini. Dari Tunis. Langsung saja kita panggilkan Bro atau Kak Fikri Haikal. Gimana kabarnya Kak Fikri? Kabar alhamdulillah baik. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar MC juga nih? Waduh, alhamdulillah kita baik lah ya Gi ya. Iya. Baik kita mah. Kakak Albi, kakak Abu. Iya, lihat aja badan Algi kan sekarang tuh berisi kan, menandakan kebaikan, kebugaran gitu kan. Iya. Udah Di kelihatan. dalam badan yang sehat Iya. terdapat jiwa yang kuat ya kan. Biu, ngomong-ngomong, ente ini kuliahnya di mana sih, Biu? Kuliahnya univnya itu apa? Univnya terus concern yang ente pelajarin itu apa gitu kan, Biu? Introduce dulu lah, introduce. Kalau kuliah ya, ini di Tunisia ya. Mungkin nggak semua orang tahu Tunisia. Kalau mau tahu di arahnya di apa, letaknya di mana ya di Afrika yang sebelah utaranya gitu, paling utara dari seluruh wilayah Jazirah Afrika itu. Dan kuliahnya di kampusnya namanya kampus Zaitunah, fokusnya di bidang agama. Itu aja. Di agama. Iya. Agama aja tuh, nggak ada yang lebih spesifik apa gitu. Biasanya kan kalau di Mesir kan ada yang jurusannya hadis, ada yang jurusannya tafsir gitu kan. Ya, spesifik. Ada yang jurusan Al-Quran hadis, ada yang jurusan syariah dan hukum, ada jurusan peradaban Islam, atau kita sebut juga sejarah lah. Jurusan sejarah, ada jurusan fikih dan usul. Ada juga jurusan ekonomi, dan lain-lain macam ada di sana juga. Mantap. Kalau Algi ada kan nih yang mau ditanya nih, kayaknya nih Algi diem-diem aja nih. Kayaknya Algi bingung nih kayaknya ya. Enggak bingung sih Kak. Aneh ini sih agak cemburu juga gitu Kak. Jadi kan kita dulu seangkatan sama sepermainan. Sekarang antum nih udah ini gitu udah lulus gitu. Betul nggak sih Kak? Iya. Iya betul, alhamdulillah udah lulus aneh. Di sana antum kuliah tuh gimana tuh Kak? Berapa tahun gitu, kurikulumnya gimana gitu Kak? Dan apa ada belajar bahasa dulu gitu Kak? Oke. Kalau masa kuliahnya itu 3 tahun ya dihitungnya. Sebetulnya kuliahnya ini 4 tahun ya. Dulu itu sebetulnya 4 tahun, dikarenakan waktu kita mahasiswa asing datang ke sana pasti ada yang namanya daurah bahasa. Istilahnya persiapan bahasa dulu, jadi belajar bahasa dulu setahun, setelah itu baru masuk kuliah. Tapi dikarenakan waktu aneh ke sana itu daurah bahasanya dihilangkan, makanya aneh nggak langsung masuk kampus, langsung kuliah. Jadi nggak belajar bahasa dulu, belajar bahasanya udah dari Indonesia, waktu di Indonesia. Tapi nih Kal, Pik, biar santai aja kali ya. Kalau misalkan Algi kan aneh antum nih, kalau gue kan emang nggak biasa aneh antum, kalau gue lu gitu kan. Jadi gini Kal, gue tuh mau nanya gitu kan. Tadi kan kita pembahasannya kita udah jauh gitu kan, udah jauh tentang lu yang kuliah jurusan ini, bisa dibilang juga kurikulumnya segala macem. Cuma gue mau tahu nih kayak itu perjalanan lu tiba-tiba masuk kuliah di Tunis itu gimana gitu tuh caranya gitu kan, atau apakah ada program-programnya tersendiri atau gimana gitu kan, biar teman-teman yang nonton ini tahu gitu kan, biar gimana sih caranya bisa kuliah di luar negeri khususnya di Tunisia kayak gitu. Oke, baik. Segala sesuatu itu nggak tiba-tiba ya, pasti ada
jalannya, ada prosesnya gitu kan. Iya, Nah, pasti itu mah. nah jadi kan aneh bisa ke Tunis itu awalnya tuh karena ada kerjasama ya antara sekolah aneh dulu, pesantren, kerjasama sama kampus Zaituna. Oh iya. Nah dari pesantren MOU, itu MOU ya. ya MOU. Dari pesantren itu ngebuka tes untuk ke sana gitu. Dan akhirnya sebelum tes itu yaitu aneh sebelum tes untuk ke Tunisia itu aneh belajar dulu bahasa nih, belajar segala macam lah yang berkaitan dengan kampus nanti. Setelah itu baru dites yang layak untuk ke sana siapa aja gitu untuk berangkat. Oh, tapi ada Karena standaritasnya tuh, ada maksudnya nggak semuanya dijamin lulus gitu, Pak. Ada seleksinya juga, ada yang kalau nggak di bawah standar ya mereka nggak lulus kayak gitu, ada juga tuh seleksi-seleksinya. Ada. Karena dulu yang lulus itu yang diterima oleh kampus itu hanya 15 orang. Yang perjanjian di MOU itu hanya 15 orang. Teruntuk hanya 15 orang, nggak lebih dari itu. Itu yang dites itu apa aja tuh materi-materinya? Entah itu ada, mungkin kan ada hafalan berapa juz itu kan, kalau yang bintang-bintang tamu atau narasumber kemarin kan bilang kalau di Mesir itu ada hafalan, syaratnya hafalan Quran berapa juz kayak gitu kan. Kalau di Tunis ini apa aja nih? Oh, kalau waktu tes Tunisia itu nggak ada persyaratan hafalan berapa juz-juz gitu ya. Jadi hanya tes tulis dan tes lisan, tes bahasa dan tes tulis saja. Kalau benar kalau di Mesir ada tes juznya juga hafalan ya, tes hafalan per juz berapa. Karena aneh juga pernah ikut tes Mesir waktu dulu juga sebelum ke Tunis. Tapi nggak lulus. Kodarullahnya aneh dapetnya Tunis. Oh, nggak apa-apa kan, ada hikmahnya semuanya. Iya. Berarti perjalanan antum nyari buat menempuh pendidikan itu akhirnya berlabuhnya di Tunis gitu ya. Sebelumnya antum udah mencari kemana-mana mungkin ke Timur Tengah. Iya. Terus apa sih yang antum tuh pengen gitu? Kok aneh pengen kuliah ke luar negeri gitu, khususnya di Tunisia gitu. Apa sih keinginan yang terbesar dari diri antum gitu? Kalau keinginan terbesar kenapa pengen kuliah di luar negeri ya, khususnya di Tunisia, aneh tuh cuma pengen ngerasain yang namanya gimana belajar langsung dari syekhnya gitu kan, dari masyaikh, belajar agama, dan ngerasain atmosfer di sana itu seperti apa gitu. Misalkan dalam survive-nya, dalam segala macam yang ngebuat kita ini terdidik bisa untuk mendewaskan diri lah. Gitu. Keren. Cuma kan ente lahir di Indonesia kan kali ya, bukan di bulan kan, soalnya background-nya bulan. Oh iya. Lahir kan di Indonesia. Iya, lahir di Indonesia kan. Lahir di Indonesia kan, berarti SD, SMP, SMA di Indonesia juga kan. Nah, yang pengen gue tanyain itu, setelah lo tinggal lama di Indonesia dan lo terus sekarang kuliah lah, katakan kuliah, lo kuliahnya di negara orang, khususnya di Indonesia, perbedaan yang mentereng tuh kehidupan lo di Indonesia, negara kelahiran lo ini, sama di Tunis itu apa aja sih kan? Biar nanti nih yang nonton ini kan udah bisa nyiapin dari sekarang gitu kan. Iya, kalau tentang perbedaan ya udah pasti jauh. Perbedaan itu jauh banget. Jauh, misalnya dari budaya, dari kehidupan bermasyarakatnya, dari bahasanya, dari kultur, ini makanan dan lain-lain segalanya, itu jauh. Cuman kalau sifat manusia, kayaknya semuanya dimanapun sama. Aneh yakin sama. Serius. Apa tuh contohnya? Contohnya gimana tuh? Sifat misalkan ngaret, ya. itu nggak cuma di Indonesia, di semua tempat ada sama. Kenapa ya harus kenapa harus contoh yang jelek-jelek ya? Gitu ya? Kan
Kan sifat manusia yang ya susah juga sih, pokoknya yang aneh pernah lihat lah, yang kadang bikin aneh keinget gitu istilahnya. Dan ternyata iya. aneh mikir ini nggak ada bedanya sama di tempat aneh berada juga sama gitu istilahnya. Iya Pak, nih kan tadi kan menyikapi hal tadi tuh ya, perbedaan apa kulturnya gitu kan. Terus antum kan ketemu sama orang-orang baru gitu. Nah itu Iya. gimana sih cara antum biar bisa beradaptasi gitu di sana? Karena antum 3 tahun itu nggak sebentar loh, lama gitu. Nah biar betah di sana tuh gimana sih gitu? Biar betah di sana itu ya pertama begini, kita harus harus pertama tuh harus sadari kenyataan, terima keadaan dan bersabar. Kalau kita ini di Tunis ini nggak di Tunis aja sih, dimanapun lah, kita pertama kita tuh niatnya itu kan untuk belajar. Yang pasti yang namanya belajar dimanapun pasti ada sulitnya, ada tantangannya, yang mana kita harus bisa lewatin itu semua dan cari cara untuk melewatinya itu bagaimana gitu. Nah itu yang menjadi pelajaran bagi kita gitu. Iya nih, gue sempat dengar nih Kal, gue sempat dengar katanya kalau di Tunis itu beda sama di Indonesia nih, khususnya dari kurikulum pembelajarannya ya. Kalau gue pribadi kan sekarang gue kuliah di Indonesia dan gue ngerasain kalau lu ngulang satu mata kuliah ya ngulangnya mata kuliah itu aja gitu kan. Kalau di Indonesia yang gue alami nih kan. Nah kalau gue dengar itu dari katanya di teman-teman yang lain juga yang kuliah di Tunis, katanya kalau di Tunis itu nilai lu nggak memenuhi standar, lu tuh ngulang lagi dari awal kayak lu SMA gitu, kayak lu kelas 12 lu nggak lulus ya kembali lagi kelas 11 gitu kan. Itu benar tuh? Iya benar. Jadi kalau misalkan di sana tuh pakainya rata-rata ya per tahun. Jadi bukan per semester kita kuliahnya tuh per tahun. Jadi ada tahun 1, ada tahun 2, ada tahun 3 gitu. Semester 1, semester 2, semester 1, semester 2, macam SMP SMA lah ya kayak di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada matkul yang walaupun dia di bawah standar ya, karena standar di sana itu kan 10. Kalau misalkan ada matkul di bawah standar 10, misalkan kita dapat 9 atau dapat 8, dan ternyata nilai rata-rata dari seluruh matkul itu 10, kita tetap naik, kita tetap lanjut, dan nggak mengulang. Itu kalau dari range berapa tuh? 10, Mbak? Kan kalau di Indonesia kan 10 dari 10 gitu misalnya, atau kalau di sana itu dari range berapa gitu kan? Dari range-nya itu dari 0, dari 1. 0 sampai dari 10 kah atau 0 sampai dari 1 20? Sampai 20. Oh, 20. Jadi standarnya 10, paling tinggi 20, tapi nggak pernah ada yang dapat 20. Paling tinggi ya di sana, sampai orang Tunis pun cuma 15, 16. Dan gue ada yang denger tuh katanya lu mulus-mulus aja tuh selama 3 tahun tuh lu nggak pernah ngulang segala macam tuh. Kalau gue boleh tahu tuh tips and triknya gimana tuh nyampe kayak perjalanan tuh mulus gitu kan? Wah, kalau dibilang mulus sih nggak mulus-mulus amat ya. Karena waktu tahun pertama aneh di sana itu kalau bisa dibilang hampir ngulang sih sebenarnya. Hampir ngulang. Karena di bawah rata-rata, tapi di sana itu ada remed. Ada remed. Setelah keluar nilai itu dan ternyata ada yang di bawah rata-rata dikasih kesempatan untuk remedial. Remed pelajaran yang matkul-matkul yang di bawah standar itu buat naikin nilai rata-rata. Nah, jadi waktu itu ya namanya juga gini ya, aneh kan kesana tuh datang itu September. Iya. Akhir. September akhir, sedangkan kuliah udah masuk selama 2 bulan. Juli, Agustus tuh udah masuk. Kuliah udah masuk di situ. Nah, sedangkan ujiannya itu bulan Desember awal. Mepet lah ya. Mepet karena
udah mah aneh bahasanya pas-pasan gitu kan, bahasa Arabnya pas-pasan, masih pas-pasan, datang ke sana belum tahu apa namanya sistematis perkuliahannya bagaimana, terus Culture bagaimana shock juga ya, culture shock juga gitu kan. iya jelas itu juga sampai jet lag juga kan macam-macam lah pokoknya. Keren juga sampai jet lag ya. Terus itu bukan jet tempur tuh ya. Iya, terus gimana tuh? Terus sampai kita belajar sama dosen yang asing kan baru pertama kali gimana gitu ya, ngedengerin orang Arab asli bertutur kata bahasa mereka gitu. Sulitnya tuh di situ. Jadi bener-bener di semester 1 awal-awal datang itu udah apa namanya bener-bener down itu karena masih baru banget dan udah langsung dipepet. Terus Tapi cara nyikapin semua yang problematika yang semua yang diucapkan lo dari tadi itu apa tuh cara lo nyikapin itu semua bisa sehingga lo tuh bisa ngelewatin masalah itu gitu? Ya dengan apa diusahakan semuanya dihadapin gitu, misalkan satu-satu ya, satu-satu misalkan dalam gentle satu-satu. Iyalah, kalau rame-rame nggak kuat. Satu-satu dulu, misalkan dalam kulturnya kita harus mahamin, oh begini, bahasa begini, misalkan. Terus dalam sosial begini, kan beda juga tuh sosialnya juga. Terus apalagi terus dalam belajar, kita belajar dengan seniornya, undang senior, kita belajar bareng, tips-tips belajarnya gimana di sana, cara jawab soal, karena jawab soalnya juga kan beda ya, nggak ada yang namanya pilihan ganda, esai gitu, harus ini jawab soalnya tuh harus, misalkan kita dikasih soal cuma satu soal doang, tapi di situ tuh kita harus menjabarkannya itu harus ada pembukaan, mukadimah, terus mukadimah yang umumnya, terus mengerucut jadi mukadimah khos gitu, terus ada masuknya itu gimana ke pembahasan, setelah itu ada pertanyaan kita bikin pertanyaan itu, ntar kita jawab sendiri dengan diskusinya juga, setelah itu kita kasih kesimpulan dan penutup ya, macam-macam kayak kalau kita ya? di makalah gitu ya kayak di ini sih di KTI gitulah. Oh iya bikin mirip opini gitu berarti ya, bikin opini gitu kayak esai gitu ya. Iya, semua ya. Sorry. Ya semua ada soal ujian semuanya kayak gitu, harus begitu. Karena kalau nggak begitu nggak dianggap ngejawab soal. Jadi udah nggak nol gitu istilahnya. Nggak ada nilainya. Budaya nyontek tuh ada nggak sih di sana? Katanya tadi sama aja tuh budaya kayak di Indonesia. Kan Indonesia banyak nyontek gitu. Itu ada nggak sih di budaya nyontek di sana tuh? Budaya nyontek, kalau nyontek kan susah tuh. Karena kan katanya ngisi soalnya beda tuh. Nah itu kalau di sana ada budaya nyontek nggak sih? Kalau budaya menyontek mah kayaknya semua negara ada. Pasti ada Gi. Oke. Itu next lah. Ya ini sih lebih ke sistem pembelajaran yang kan kalau di ini kayak aneh nih Kal. Itu kan misalnya di kelas. Kayak tadi antum kan telat tuh 2 bulan. Berarti udah nggak ikut kuliah, nggak masuk kelas kan selama 8 pertemuan mungkin ya. 2 bulan kan 8 pertemuan gitu. Nah itu kan wah udah nggak bisa lagi tuh kalau di kelas aneh tuh gitu, kalau di kampus aneh gitu kan. Nah kalau di sana tuh gimana tuh sistem nanti presensinya atau ada tugasnya gitu, itu gimana tuh untuk penilaiannya itu yang bisa penilaian ya gitu. Ya kalau waktu itu kan aneh namanya karena dari pihak sananya juga ya, dari kedubes ya dari Dubes Tunisia juga kan ngasih
apa sih istilahnya tuh, ngasih Dispensasi. visanya agak lama ya, agak lambat. Ngasih visanya agak lambat, jadi diwajarkan sama pihak kampus juga, ya udah telat 2 bulan nggak apa-apa dah, tetap masuk. Nah, kalau misalkan sistem kayak goib gitu ya, goib nggak masuk, terus penilaian pertama misalkan yang goib nih, yang nggak masuk ini, kalau di Indonesia itu berapa pertemuan paling maksimal? 16. Kalau nggak masuknya maksimal berapa? Tergantung dosennya. Kalau kita kan buat kontraknya sama dosen. Tapi mayoritas 30% sih ya, Gi ya. 30%. Iya. Dari kan kita main presentasi nilai itu. Kalau dari absen itu 30%, kalau 30% lebih dari 30% biasanya dikatakan nggak lulus. Enggak, misalkan kalau nggak pertemuan goib dari pertemuan maksimal berapa kira-kira kalau di Indonesia? 3 lah maksimal. Maksimal 3 ya? Per matkul? Iya. Kalau di sana tuh per matkul 5. Wih, enak juga ya. Tapi itu dulu. Cuman dulu. Semenjak waktu aneh udah tahun ketiga ya, itu 2 kali nggak masuk aja udah dicap ini. Udah dicap buruk lah. Tapi kan lu mah orangnya rajin lah, gue tau lah. Dulu juga kita sekolah bareng, lu tuh rajin dah. Jangankan sekolah, nyapu aja kan tiap hari kan ya. Keren banget lah pokoknya untuk Fikri Haikal ini. Jadinya gue mah nggak kaget kalau lu udah tiba-tiba udah lulus cepet dari yang lain gitu. Gue udah nggak kaget. Dari dulu gue tahu gimana lu kan. Paling rajin lagi ya nggak Gi? Rajin, rapi, udahlah pokoknya. Pas gue dengar, Haikal udah lulus, gue mah nggak kaget. Entah itu ibadah sosial juga rajin kan. Keren. Rajin. Terus nih Kal, kan misalnya teman kita nih ada atau dari penonton nih ada dari kita misalnya ada yang mau ke sana gitu kan, tapi pengen mencari jalur beasiswa nih, kira-kira ada nggak sih Kal di sana beasiswa, apakah dari pihak kampus kah, atau dari pihak dari negara Tunisianya kah, atau dari pihak dari Indonesianya kah gitu, ada nggak sih? Kalau dari sana ya, dari Tunisia tuh nggak nyediain beasiswa sama sekali. Di sana nggak ada beasiswa, di Tunis tuh nggak ada beasiswa. Jadi semuanya kita mandiri lah, bayar mandiri. Gitu. Tapi kalau misalkan mau nyari beasiswa, berarti kita di Indonesia tuh kita nyari instansi yang mau bayarin kita untuk kuliah. Jadi kayak beasiswanya lah gitu lah. Buat ke sana gitu. Jadi kita nyari beasiswa di Indonesia buat untuk kesananya. Cuman kalau jalur ke sana itu yang aneh tahu ya, cuman ada 1, 2, 3, 4 lah. Yang satu dari sekolah aneh, pesantren. Yang satunya lagi dari dari PPI. PPI ini bekerja sama Kedutaan Besar Indonesia di Tunis. Kedutaan Besar Indonesia di Tunis ini kerjasama sama Kemenak Tunis itu. Kemenak sana. Nah, satunya lagi duanya lagi lewat Ormas. Iya. Kayak NU gitu ya? Iya, NU dan Muhammadiyah. Ya. Iya. Sama keduanya juga MUU juga gitu. Berarti nggak ngejamin sepenuhnya beasiswa kan? Ya kadang ada cuma transportasinya atau nggak sampai biaya hidup full gitu kan? Gimana instansinya aja gitu kan ya, kesepakatan dari instansinya. Iya, gimana instansinya ada ininya. Berarti jangan putus asa juga ya, yang buat yang nonton juga nih kan, jangan putus asa. Ternyata masih ada celah-celahnya untuk menuntut ilmu gitu loh, walaupun nggak ngejamin sepenuhnya, tapi seenggaknya dikasih keringanan kayak gitu ya Gia. Iya. Sama mau nanya nih Kak, kan tadi kan kalau misalnya nih kita nih pengen tetap nih mau belajar di Tunisia, tapi nggak ada kita belum dapat kita nggak dapat beasiswa gitu. Nah kira-kira untuk biaya hidup di sana sama biaya perkuliahan tuh berapa gitu? Jadi biaya perkuliahannya berapa, terus juga biaya hidup di sana selama sebulan tuh kira-kira berapa gitu. Jadi biar adik-adik kita atau nanti mau lanjut, ada penonton yang mau lanjut S2 gitu kan, biaya hidup di sana sebulan berapa sih gitu. Itu sama biaya kuliahnya di sana berapa gitu.
kayaknya perlu dibahas juga ya budgeting ya, karena kan apa namanya finansial juga perlu lah ya, sensitif juga Ya, jadinya kan ya. orang-orang yang mau terbang ke Tunisia juga bisa nyiapin nih kan, bisa Iya. nyiapin. Gimana tuh Kalau Kal? kalau ini ya, kalau biaya di sana, biaya hidup dan biaya kuliah itu, pertama kita ngekursin dulu ya. Ada mata uang rupiah dengan dinar Tunisia itu, 1 dinar Tunisia itu setara dengan 5.000 rupiah lah. Hmm, 1 dinar sana 5.000 rupiah. hmm, Ya biaya hidup kalau kitanya hemat cukuplah 2 juta sebulan. hmm. Terus Itu udah termasuk sama kos segala macam tuh ya? ya, Hmm. jadi kita kalau di sana tuh nyewa rumah gitu, nyewa rumah penduduk sana. Hmm. Terus kalau misalkan untuk biaya kuliahnya itu cuma per tahun itu 300.000. Dinar. Oh, Oh, 300.000. Nggak Tiga begitu ini ratus ya. ribu rupiah lah. Berarti Setahun itu. sekitar 60 dinar. Ya, setahun. oh, 60 dinar Amazing ya. juga ya. Murah Ya, berarti ya. Iya. kalau mau dibilang amazing, lebih amazing Mesir sih. Hmm. Mesir kan kuliahnya nggak Iya. bayar dia. Oh iya. Oh iya. Kalau di Tunis masih bayar 300 ribu rupiah lah. Sekitar segitu. Tapi insya Allah lah tetaplah ada manfaatnya ya, walaupun Nah, kita kadang kan berjuang itu nggak hanya mengorbankan tenaga, tapi juga kan kadang juga kita harus mengorbankan ya, materi juga gitu kan. ya. Nih gue mau nanya nih Kal, kalau gue ngundang-ngundang sebelumnya kan kayak dari Afrika tuh, gue pernah ngundang juga nih narasumber kita sebelumnya itu kayak dari Sudan segala macam itu kan. Banyak masyarakat sekitar atau masyarakat negara sana tuh yang menganggap bahwasannya mahasiswa-mahasiswa asing atau dari Indonesia, khususnya misalkan dari Indonesia itu seperti apa ya? Kayak ajang mereka tuh kayak maaf nih kan melakukan pencurian segala macam gitu kan, karena mungkin anggapan mereka kan orang luar datang ke negaranya kan mungkin punya materi yang lebih segala macam gitu kan. Nah gue pengen nanya nih ke lu nih selaku yang udah pernah netep di sana selama kurang lebih 3 tahun tuh, pandangan lu masyarakat sana terhadap mahasiswa Indonesia itu bagaimana gitu? Apakah masyarakat di sana menyikapi dengan baik, welcome atau bagaimana gitu? Masyarakat sana ya, masyarakat Tunis itu menyikapi warga Indonesia itu warga dari Indonesia, mahasiswa WNI atau mahasiswanya kan ada juga WNI itu yang kerja di sana. Itu memandang kita baik lah. Kita ini sopan, karena kita ini sopan, beradab. Pokoknya kultur dari kita tuh kita bawa juga ke sana gitu. Jadi mereka tuh segan. Tapi ya namanya di semua tempat seperti yang tadi Abu bilang kan ada aja yang seperti itu, sama ada juga. Pastilah, namanya di dunia kan kayak ini yang kan ada hitam ada putih ya. Kalau putih aja mah adanya di surga ya nggak Kal? Iya. Wih, ente udah di Palembang aja sekarang Kal. Iya Kal, nih menyangkut apa suasana belajar di sana gitu kan. Kalau ada nggak sih apa halakoh-halakohnya gitu di sana gitu, atau dari kelasnya aja gitu? Kalau boleh tahu halakoh itu apa Gi? Gue juga belum begitu paham nih. Halakoh maksudnya apa tuh Gi? Jadi ini aja deh apa antum aja nih Aikal ya talaki gitu loh. Bukan halakoh berarti ya. Talaki gitu. Kalau misalkan suasana belajar sana ya formalnya di kampus, belajar kelas di kampus. Cuma kalau halakoh atau talaki itu kan di masjid-masjid ya, masjid-masjid besar biasanya tuh, masjid-masjid jami misalnya. Banyak di situ, jadi kita bebas lah mau halakoh ke sini, atau bahkan yang nggak bertempat di masjid pun ada, kayak di mana gitu, ada tempatnya banyak. Yang penting kita berusaha nyari gitu. Sebagai mahasiswa kayak harus usaha, harus keluar lah, harus nyari. Benar. Jangan nunggu aja. Kalau nunggu aja kan sama aja bukan mahasiswa ya, kayak itu mah kayak siswa.
ditunggu apa nunggu terus cuman minta disuapin aja, ya sama aja siswa itu mah, kan kita udah mahasiswa ya harus ya bergerak sendiri gitu. Seakan-akan gue lagi diomongin dosen nih kayak begini Gi, rasanya Gi. Ya. Nih, gue mau nanya nih, Bill, karena kita juga udah Ya. mau waktunya juga udah mau di detik-detik akhir nih kan, maksudnya udah mau di penghujung acara nih. Gue pengen tahu dari lu dan sudut perspektif lu gitu kan. Setelah lu belajar atau menuntut ilmu selama bertahun-tahun di Tunisia dan lu sekarang juga udah waktunya misalkan kembali ke Indonesia, impian apa yang pengen lu tuangkan di negara kelahiran lu ini? Atau hal-hal apa yang pengen lu tuangkan di negara baru ini? Negara lu ini. Pengennya sih ya lebih khususnya ke masyarakat sih ya. Cuman pengen ngajar aja sih. Jadinya lu mengamalkan ya. Kalau ngajar kan linas gitu ya. Iya. Bukan ngajar. Istilahnya kayak berbagi ilmu lah, transfer ilmu. Kalau istilah ngajar kan kayak siapa gue gitu kan. So pinter banget ngajar orang. Cuman berbagi ilmu aja gitu, pengen mencerdaskan orang lain lah. Mungkin juga biar ilmu kita nggak lepas gitu ya, nggak lupa. Semakin kita sering bagi ke orang lain, semakin kita ingat juga. Benar. Ngasah lagi ya, diasah lagi ya. Iya benar. Ada nggak sih saran untuk para penonton ini gitu kan, yang mau kuliah di sana, itu ada saran apa atau pesan yang gitu ya? oleh antum gitu. Ya, sebelumnya ya, sebelum aneh ngasih pesan, dengan segala hormat aneh ngomong pesan nanti bukan bermaksud untuk mengajarkan atau bagaimana, karena kan pasti ada yang bilang, bukan ada yang bilang, pasti ada yang yakin tuh begini, entah dari penonton atau siapapun ya, dari pendengar, ngomong doang gampang, ngelakuin nggak gitu maksudnya kan. Jadi ini semata-mata aneh ngomong ini bukan untuk mengajarkan, bukan so pujang, enggak, bukan. Mudah-mudahan ini sebagai manfaat juga untuk pendengar, penonton, juga untuk diri sendiri juga sebagai pengingat, memotivasi lah ya, istilahnya gitu. Jadi begini, kita ini pasti kan punya cita-cita ya. Cita-cita kalau dalam bahasa Arab itu kan azam. Azam, cita-cita yang dimana pasti ada step-stepnya, ada jalannya untuk merealisasikannya. Karena kalau hanya cita-cita yang nggak ada actionnya itu, biasanya itu hanya dalam bahasa Arabnya itu amani. Dan amani itu hanya angan-angan kosong. Cuman cita-cita kosong yang ya udah cuman berangan-angan, berkhayal doang gitu. Nah, karena kita punya keinginan, misalkan kita punya azam, cita-cita untuk luar negeri atau untuk belajar ke univ yang lain yang kita impikan atau dan yang lain-lain, ya berarti kita harus siap untuk mengorbankan finansial, terus harus mengorbankan energi, mengorbanin pikiran, kita harus bikin strategi bagaimana untuk menempuh ke tujuan cita-cita itu agar terrealisasi kan. Nah, di samping itu kita harus mengerti, harus menyadari, harus menerima kenyataan bahwasanya setiap keinginan, setiap tujuan itu pasti bersanding dengan tantangan, bersanding dengan kesulitan. Tapi jangan khawatir, dikarenakan sudah menjadi janji dari Allah ya, bahwasanya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Innamal usri yusra kan, dan jelas. Nah, jadi kita hanya punya keinginan, lalu kita bikin planning yang mana yang kita harus kerjakan,
untuk menjadi strategi. Setelah itu, setelah kita selesai melakukan itu semua, ya kita serahkan lagi semuanya ke Allah gitu. Jadi faida farokta fangsob, ya ketika kamu sudah selesai menyelesaikan itu semua gitu, wa ila rabbika fargob, ya hanya kepada Allah lah kau berharap gitu. Jadi ya intinya sih kayak begini, kita harus sadar kenyataan, terima keadaan, lalu bersabar, lalu bertawakal, terus bersabar. Jadi intinya kita setelah melakukan sesuatu dengan untuk mencapai apa yang kita inginkan, terus kita angkat tangan. Ane pernah baca, kita ini cuman hanya tinggal angkat tangan, biar Allah yang turun tangan. Ya, sekian sih, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Keren. Gue pokoknya gitu plus dah buat lo. Keren. Ya, buat MC tapi juga ini, lah. Gitu. Tapi keren banget. Thank you banget nih. Kal, lu udah mau kita undang juga di sini, udah bersedia ya menuangkan ilmu, berbagi pengalaman, berbagi ilmu segala macem. Semoga ini juga jadi amal jariah lu melalui perantaranya, melalui podcast ini, dan juga terus untuk kita ya Gi ya. Doain juga nih, kita juga biar bisa istiqomah ya Gi ya. Kita minta doanya juga buat lu Kal, biar kita bisa istiqomah gitu kan. Mungkin ada masukan dari Agi nih di penghujung. Ini mau ngomong juga sebentar. Oke, boleh. Ya, ini juga berterima kasih ya. Terima kasih banyak untuk pengurus channel Generasi Pencerah ya. Yang udah bersedia untuk mengundang Ane ya berbicara di sini, padahal Ane bukan siapa-siapa ya. Tapi ya terima kasih banyak pokoknya. Amin. Semoga jadi amal jariah buat kita semua ya. Amin. Ya, oke teman-teman ya, karena lagi-lagi waktu yang memisahkan kita, sebenarnya juga masih banyak, gue yakin juga Algi maupun Fikri Haikal ini juga masih banyak banget yang pengen dibagiin, yang pengen di-sharingin. Cuma lagi-lagi karena memang kita terpisahkan atau dibatasi oleh waktu, mungkin nanti ke depan kalau ada yang mau share atau bertanya-tanya, bisa langsung aja di di kolom komentar, atau nanti kita bakal sediain CV dari narasumbernya ataupun CV dari podcast ini. Oke, gitu aja. Mungkin ada yang dari perwakilan Algi atau Fikri Haikal untuk pamit undur tadi. Ini sih jangan lupa untuk para pendengar untuk like, dan juga kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanya aja di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk mensubscribe channel ini karena bisa membantu kita. Oke, sekian dari saya. Saya Abu Rijal Sidik, mewakili dari narasumber maupun channel Generasi Pencerah Podcast ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton, meluangkan waktunya. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.